Ya, saya nyapa dulu. Shalom semuanya. Pasti utangnya lunas ya. Oke, saya dari sejak lahir sampai saat ini Kristen, tapi Kristen KTP waktu itu ya. Saya baru benar-benar tahu Kristen itu seperti apa. Saya mendengar dari istri saya. Saya sedikit cerita yang seperti tadi Pastor Michael bilang, saya bukan Kim Jong Un ya. Dan juga bukan Lee Min Ho. Banyak yang bilang ini Lee Min Ho ya. Marga doang yang sama. Nasibnya beda. Dia laku di mana-mana, saya lakunya cuma di Indonesia ya. Oke. Dan saya datang pertama kali ke Indonesia 2010. Setelah kuliah saya selesai, militer saya selesai. Meskipun bedak saya tebal, saya militer loh zaman dulu. Jadi militer saya selesai, saya datang ke Indonesia. Awalnya saya bekerja dengan perusahaannya papa saya di Indonesia. Sebenarnya papa saya kan punya perusahaan, enak aja ikut papa kerja, duduk di kursi doang, dikasih gaji. Tapi menurut saya itu bukan tantangan buat saya. Saya pingin kerja yang sesuai saya mau. Papa saya bilang, silakan. Tidak ada 1 sen pun aku akan kasih kepada kamu. Kamu silakan cari duit. Saya jadi modeling, catwalk modeling. Wah, modeling jalan catwalk kelihatan enak ya. Saya dari jam 6 pagi sampai 10 malam dibayar 250.000. Awalnya mikir, kok kecil ya duitnya, tapi gak apa-apa, kan saya yang mau. Akhirnya saya kumpulin duit sampai 6 juta. Akhirnya saya terbang ke Jakarta. Saya ditawarkan jadi boy band. Zaman dulu kalau ada yang tahu, yang umur 30 sekian mungkin ada yang tahu ya, boy band saya namanya His. Yang dulu ya ada dari awal sampai terakhir cuma yes 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 doang gitu ya. Jangan ketawa, sakit hati saya. Lagu saya banyak yang cuma terkenal cuma satu itu. Udah gitu lip sync lagi ya. Jadi saya punya lagu itu. Dalam sebulan saya dipanggil seluruh TV Indonesia. Satu hari 6 sampai 10 acara. Dari terima 250 sampai per hari bisa lebih dari 100 juta. Tadi padahal Pastor bilang jangan sombong ya. Nanti ini jangan, ini kelihatannya sombong tapi nanti ada hasilnya. Nah, per hari 100 juta. Meskipun member kita bagi-bagi, manajemen bagi puluhan juta per hari masuk. Uang sepertinya kayak gampang banget. Oh, hari ini mau kita berfoya-foya, kita minum-minum yuk. Pergi makan-makan yuk, kita traktir orang sembarangan, kita pergi luar negeri sana menghamburkan uang sembarangan. Mulai sombong keluar, seperti Pastor tadi bilang, saya jalannya awalnya begini, akhirnya jalannya begini. Sampai 2012 kita terbang ke Hong Kong, dapat award the best boy band in Hong Kong. Tapi pulangnya saya langsung bangkrut, karena saya bilang saya akan keluar dari boy band ini, saya akan berdiri sendiri, saya akan berkarir sendiri. Semuanya bilang, loh kontrak kita belum selesai. Saya nggak mau tahu penaltinya berapa, saya bayar. Karena waktu saya boy band, semua orangnya tahu itu lebih banyak ke saya. Karena kan K-pop lagi naik, saya asli dari Korea, orang semuanya, wah li. Mulai kesombongan saya keluar, dan tanggal 1 Januari 2013, saya keluar dari boy band saya. Sejak itu sampai 2014, tidak ada satu pekerjaan saya masuk. Sampai saya harus keluarkan uang deposit dari apartemen saya, pindah ke kos. Per bulan 2 juta pun saya tidak bisa bayar. Saya utang 3 bulan, 4 bulan. Saat itu semua teman-teman yang lagi happy-happy sama saya mulai hilang. Karena saya nggak punya duit, saya nggak bisa traktir mereka. Hanya satu orang yang menemani saya dari dulu sampai sekarang, yaitu istri saya. Dan dia mulai kasih tahu, Beb, coba deh kita kalau gereja gimana. Saya bilang, gereja bisa kasih apa? Sombong, masih sombong, udah bangkrut sombong lagi. Gereja bisa kasih apa? Ya tapi saya ikutin gereja. Oh iya. Terus dia kasih tahu pelan-pelan, Beb, coba perpuluhan. Perpuluhan? Udah uang nggak ada, perpuluhan gimana? Kalau perpuluhan terus nanti pendetanya dipakai uang sembarangan gimana? Loh itu bukan urusan, Beb. Oh saya marah. Kamu gak usah tahu. Kayak seperti Pastor tadi bilang, jangan marah-marahin istri. Bapak-bapak di sini jangan marahin istri. Ya kayak saya, rekening saya semua pindahkan ke dia. Jadi saya macam-macam, oh saya dideportasi kan ya. Terus akhirnya saya mulai tahu Kristen dan saya mulai belajar baptis lah, melakukan pembaptisan ya. Tapi masih aja sombong itu masih ada. Saya nggak mau belajar Kristen, berdoa nggak mau, masih asal gereja. Dari situ saya mulai dikasih tahu lagi. Dia kasih tahunya pelan-pelan, setiap hari cuma 1-2 kata, Beb, kayak gini gimana? Kamu diem, aku lagi emosi. Terus besoknya, Beb, coba kita doa yuk. Doa bisa kasih apa? Dia diam lagi. Dia kasih tahu saya 1 tahun. Mulai setahun kemudian, tahun 2014, mulai ada offer, mulai masuk. Tapi saya bilang, oke, kalau sampai ada kerjaan masuk, saya akan persembahan kasih semuanya, mau berapapun. Ternyata ada pekerjaan masuk, foto dulu, foto kayak modeling, just
dibayar 8 juta. Zaman dulu dibayar ratusan, dibayar 8 juta, saya puji Tuhan, saya melakukan itu kan. Udah foto, saya persembahan kasih. Tiba-tiba saya dikontrak setahun, setiap bulan ada offer. Offernya meskipun kecil, tetap masih bisa bayar kos. Akhirnya mulai rezeki datang, berkah datang, saya udah mulai bisa tinggal di kos tanpa utang. Terus ada namanya casting, kalau ada yang tahu kelas internasional, apa kayak menyanyi kayak gitu itu ya, di kelas internasional itu. Dia bilang, ayo Beb kita casting yuk. Aku zaman dulu boy band selalu peran utama, masih ada sombong, masa aku harus ikut casting? Beb, siapa tahu ini kesempatan kita. Akhirnya saya ikut casting, dibujuk sama istri saya sebulan. Akhirnya saya ikut casting, akhirnya saya keterima dan menjadi pemain tetap di sana. Saya main di sana hampir 2,5 tahun. Dan yang selalu saya janjikan kepada, nanti suatu hari aku punya, aku kasih kamu ini ya. Suatu hari aku punya, kita beli mobil, ini impian kita. Pada tahun 2016 kita bisa membeli mobil pertama impian kita karena berkat dari Tuhan itu. Saat berkat datang, saya ucapkan terima kasih sama Tuhan. Wah, terima kasih Tuhan. Perpuluhan. Mulai 2017 saya jadi host di Inbox, Ibu Laga, main kelas internasional, sinetron lagi, High School of Story. Wah, uangnya sekarang udah lebih banyak lagi. Kita bisa beli jam, sepatu saya belikan dia, heels yang dia mau yang 10 mahal waktu itu ya. Gak apa-apa, suami belikan istri ya, gak apa-apa. Oke. Tapi saya mulai lupa sama gereja. Tidak datang ke gereja secara rutin, tidak pernah perpuluhan. Padahal dikasih berkah sama Tuhan, tapi saya mulai hitung-hitungan. Aduh, kalau kita dibayar 10 juta per bulan, 1 juta. 100 juta, 10 juta. Kalau 1 M, 100 juta, mikir toyo. Loh, nggak boleh mikir, mukanya jangan begitu. Kalau saya sempat zaman dulu, jangan ketawa. Ya itulah, mulai tahun 2018 lancar, 2019 lancar, 2020 Corona datang. Artis enak ya, di TV, hala hei bapak ibu dibayar berapa juta, berapa belas juta. Tapi demi hafal skrip itu saya semalam membaca juga, nggak dibayar duit segampang itu. Tapi saya merasa sombong lagi. Kerjaan saya semuanya di cancel, padahal udah dikontrak. Udah gitu 2020 nggak ada karena outdoor nggak boleh syuting. Mulai uangnya kesusahan lagi. Mulai harus jual mobil. Ada yang jam kesayangan saya juga harus jual. Ya masa saya nggak boleh, nggak mungkin saya nggak kasih makan istri sama anak saya kan. Saya punya 4 anak wanita yang luar biasa. Jangan sampai anak saya nggak makan. Dan 2021 saya masih belum rutin gereja. Saya nggak pernah doa sama Tuhan. Saya cuma bilang gini, Tuhan tolong kasih duit dong. Saya butuh uang. 2021 kita kena COVID. Padahal ada kontrak 1,7 M. Dalam seminggu semua kontrak itu batal. Saya harus jual mobil 1 lagi. Saya mikir, kok berkahnya dulu sempat nggak ada, berlimpah, jatuh lagi. Ternyata itu masih sombong. Saya bilang, saya ini mampu. Saya datang dari Korea dengan tanpa bantuan orang tua, tanpa bantuan orang lain, saya bisa jadi artis loh. Saya masih sombong, belum minta Tuhan, belum percaya kepada Tuhan sesungguhnya gitu. Terus akhirnya kita sembuh. Nanti akhirnya dia bilang, Beb mau gereja online nggak? Nggak, aku ngantuk. Seminggu 1 kali aja males pol ya. Dia putar, dia nggak pernah maksa. Dia putar suaranya, keluarlah suara Pastor Michael. Suara siapa sih tuh? Berisik. Mulai ya kan. Tapi dia putar setiap hari. Saya lewat mondar-mandir ruangan. Oh iya ya, mulai dengar. Kok mulai terdengar. Saya bilang itu siapa? Itu Pastor Michael. Oh gerejanya mana? Surabaya. Kita Jakarta jauh pol ya kan. Tapi gak apa-apa, bisa bayar online. Kita mulai nonton. Beb, sepertinya aku nyambung nih. Khotbahnya Pastor Michael kok bisa masuk ya. Akhirnya di situ lagi kita melakukan perpuluhan lagi. Akhirnya kita rajin gereja lagi. Dan juga puji Tuhan, utang-utang kemarin kita udah lunas. Dan saya udah bisa belikan dia mobil baru. Dan sepatu baru kemarin beli 2 tas. Intinya kita itu tidak boleh sombong. Dan kita jangan menganggap diri kita hebat. Kita ini gak mampu. Karena kita terbatas. Ini benar-benar perdananya Lee Jong Hoon ini di atas mimbar. Ya, jadi sekali lagi kita tidak boleh sombong. Kita percaya kepada Tuhan dan berserah sama Tuhan. Rezeki itu suatu hari akan datang, tapi jangan sekali lagi jangan pernah sombong. Dan sekali lagi menghargai istri. Kalau istri pengen apa, beli yo, ya. Itu ya. Terima kasih. Luar biasa.